Kalau misalnya nasib skuad Garuda tidak baik nanti malam, apa nasib STY selanjutnya? Ya itu di tangan Erick Thohir kan. Tetap ya. Kalau Bung Toel kan nggak punya Memprediksi gimana? Lebih besar mana Kalau Bang? saya, Kira-kira komentarnya kalau gitu saya- loh Bang. Pertimbangannya. kalau karena- saya Iya. secara sepak bola gitu loh. Kenapa harus membuka peluang kepada STY? Karena saya pikir waktu sudah diberikan. Kalau sampai tidak jadi ya tadi, Iya. seandainya ya, Iya. tadi pertanyaannya. Yang kedua adalah itu tadi, dia itu harus merepresentasikan sepak bola Indonesia. Ketika publik sepak bola terpecah, itu ada hal buruk. Karena nilai sepak bola adalah sportivitas, unity, fair play. Head coach tim nasional harus itu nilainya. Yang kedua misalnya, ilmu apa sih yang kita dapat? Kalau menjelang pertandingan nih, kalau menjelang turnamen nih, kalau Anda perhatikan Iya. di media, biasanya agak ngeluh-ngeluh dikit tuh. Keluhan dulu, belum lengkap, apa segala macam lah keluhan dulu keluar, excuse. Kalau kalah, nanti apa alasannya? Contoh, betul lawan Qatar kemarin wasit yang kontroversi. Tapi ada nggak penjelasan sepak bola lain yang keluar dari mulutnya? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Toel masih memberikan komentar yang penuh dengan pro dan kontra sahabat-sahabatku semua. Bung Toel merupakan salah satu pengamat sepak bola Indonesia yang selalu memberikan kritikan pedas terhadap pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong. Bahkan di videonya podcast kemarin Bung Toel memberikan nilai 6,5 untuk Coach Sintayong. Ini kok kurang penilaian beliau ini kurang tepat ya terhadap Coach Sintayong. Bagi saya Coach Sintayong ini 100 bagi saya. Karena beliau membawa perubahan sepak bola Indonesia yang begitu sangat luar biasa. 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, timnas Indonesia itu kalau main gak karuan, apalagi kalau jumpa tim-tim yang punya nama, tim-tim besar, dan tim-tim yang rankingnya tinggi, selalu gugup. Bahkan kalau main sudah amburadul, berharap menang itu sangat berat, imbang saja sudah puas, apalagi menang. Tapi di era pelatih Coach Sintayong segalanya berubah. Namun Bung Toel masih belum puas dengan kinerja Coach Sintayong. Kira-kira kalau Bung Toel disuruh jadi pelatih terus kemudian diajak tanding dengan timnya Coach Sintayong, sahabat-sahabatku semua setuju nggak? Kemarin Coach Sintayong membawa beberapa pemain keturunan yang begitu sangat hebat-hebat juga dikritik. Bagi saya, pelatih Sintayong ini sudah melakukan pemilihan pemain yang begitu sangat tepat dan tidak membeda-bedakan keturunan ataupun lokal. Pemain lokal pun kalau menunjukkan skill, terus kemudian menunjukkan kemampuan yang menonjol juga dapat tempat di timnas. Seperti Mas Marcelino, Mas Witan, Mas Egi, itu kan lokal semua, tapi tetap dipertahankan karena punya visi bermain yang begitu sangat luar biasa. Bagi pendapat saya, kalau ada pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa justru membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Tentunya pemain lokal juga bisa belajar dari pemain yang bermain di Eropa. Berikut kenyataan Bung Toel. Seperti apa? Kita simak videonya. Jadi catat, saya bukan pembenci timnas. Yang kedua, saya mengapresiasi. Izin Steve untuk videonya. Bang Toel, mohon maaf ya. Kita ini warga Indonesia itu sangat seneng dengan sepak bola. Itu nggak bisa dipungkiri. Lah tapi di lain pihak, itu Bang Toel itu posisinya ini kayak piye yo? Bukan kok pengamat enggak, tapi pengkritik. Kritiknya ora bersifat membangun tapi menjatuhkan. Lah kan kuwi sing marai masalah iki ngoten lho. Jadi aku ya mohon maaf, lek bisa iki jangan wong karakter kaya Bang Toel sing modele menjatuhkan kuwi jangan dikasih panggung, jangan dikasih tempat. Jadi pihak
televisi pihak ngono kuwi tulung kuwi di anu wae, di-cut wae. Oh, dikarungi lah cara bahasane ngono lho. Dene kuwi lha malah wong semangate malah luntur dengan adanya ngono kuwi ngono lho. Padahal kita lagi membangun ini hari. Matur nuwun. Naturalisasi sama lokal. Kalau saya detik ini, kalau pemain lokal itu kualitasnya lebih bagus daripada yang naturalisasi, kenapa tidak pakai lokal? Yes. Ya. Tapi seorang Erick Thohir, seorang Sintayong yang diberi beban, bagaimana tadi memprioritaskan yang ada di federasi dipilih timnas, dia melihat lokalnya belum termanage dengan bagus. Lalu kualitasnya masih so-so saja. Kalau dilawankan, mohon maaf ini saya nyebut negara, lawankan Vietnam aja udah kembang kempis. Lalu kan Sintayong kan ngomong sama Erick Thohir, bro, gua mau di sini dengan gaji sekian, tapi gua harus punya kebebasan memilih. Sama seperti saya pada waktu Teko saya pertahankan, pada waktu saya pertahankan, saya beri kebebasan. Loh kenapa kamu pakai naturalisasi? Pemain lokalmu ini main 15 menit udah nggak bisa. Titik. Urusan kompetisi kita bicarakan nanti. Tapi timnas. Kalau sekarang ini parameternya kan sudah jelas. Parameter pemain untuk masuk di timnas sudah jelas, naturalisasi. Sekarang orang yang biasa mengurus timnas, sama mengurus kompetisi, mengurus grassroots, sudah punya parameter. Sekarang lebih enak. Kalau kamu mau bela negara Republik Indonesia supaya naturalisasi tidak terlalu banyak, ya kamu harus di-upgrade ke satu. Yang kedua, pemain lokal ini terbantu, terkerek, terupgrade dengan pemain asing ini. Bayangin, kalau pemain asing, masa mau dikasih $100 bonusnya kalau menang? Coba kalau nggak ada pemain asing, nggak ada pemain naturalisasi, kasih uang merah. Harusnya terima kasih. Yang patut kita paksakan kepada pemain, klub, akademi, paksakan dirimu untuk mengupgrade kemampuan agar kalian bisa menempati porsi-porsi yang ada di timnas. Betul, Pak. Timnas itu bisa 17, 19, 20, 23 senior. Itu plotnya masih kosong banyak. Iya, betul. Dan tidak mungkin Kelompok itu umur. tidak mungkin akan naturalisasi Ya, semua. betul. Kalau lokal sudah tersedia resources-nya. Nggak mungkin Sintayong itu pakai main asing semuanya. Setuju, Pak. Maaf, naturalisasi semuanya. Aku baru ngelihat statement Bung Toel, guys. Dia ngomong kalau timnas Indonesia lolos ke 16 besar itu sangat tidak mengesankan. Woi Bung Toel, lo pikir kualitas timnas kita itu sudah sehebat Jepang, Korea, Australia, Arab Saudi? Enggak kan, kualitas timnas kita itu jauh di bawah mereka. Kalau andai kata negara-negara langganan Piala Dunia ya kayak Iran, Arab Saudi, Jepang, Korea, Australia itu lolosnya kayak timnas kita ya bergantung dengan hasil negara lain, baru itu sangat memalukan. Beda cerita lah kalau timnas Indonesia. Timnas kita tuh sangat diremehkan kemarin di Piala Asia. Bahkan peluang menjuarai Piala Asia itu cuma 0,2% dengan status peringkat terburuk nomor 2 setelah Hong Kong timnas kita itu, guys. Ya menurut aku sangat wajar timnas kita lolos dengan cara peringkat 3 terbaik. Apalagi timnas kita tuh rata-rata pemainnya muda semua ya. Beda dengan timnas-timnas lain yang pemainnya itu rata-rata udah senior, udah berpengalaman. Timnas kita tuh masih pemain muda. Nah ini gue iniin dulu ya. Oke. H-1 menjelang pertandingan lawan Vietnam itu H-1 ya. H-1 pertandingan lawan Vietnam. STI itu posting di IG story-nya dia membawa jaket jersey tim nasional Indonesia, tapi di bawahnya ada link. Ketika gue buka link itu STB Korea jualan metaverse avatarnya STY tentang sepak bola. Di situ ada terlihat STY pakai batik, lalu jualan propertinya tim nasional Indonesia untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu kan gue melihat ada sesuatu yang hal yang nggak lazim. Kita ini kemarin habis kalah lawan Irak 3-1, lalu berada dalam situasi hidup mati melawan Vietnam pada saat itu, tapi kok malah jualan pribadi di link. Dan H-2 sebelum pertandingan melawan Jepang, dia posting lagi. H-2. Di IG story lagi dia posting tentang dia naik mobil Hyundai dengan plat B. Artinya itu sebetulnya sudah didokumentasikan lama, tapi diposting di H-2.
Artinya ini kita melihat ya pasti ada agenda setting, nggak mungkin seorang pelatih timnas masih memikirkan untuk posting dokumentasi seperti itu. Posisinya dia lagi di Qatar, ngapain dia posting video di Indonesia, mobilnya plat B. Nah artinya saya melihat bahwa memang STY ini memiliki ikatan hubungan. Ya Allah, gitu aja jadi masalah. Bung Toel sama kawannya gitu aja dipermasalahin loh. Siapa tahu gitu, Sintayong punya manajemen di sosial media sendiri, bukan dia yang ngepost. Ya contohnya kayak Maklok gitu. Dia kan yang megang ada manajemennya untuk sosial media, ngepost. Cobalah berpikir positif gitu. Bung Toel dirujak netizen terkait pernyataannya yang sering menimbulkan kontroversi. Beliau berkata katanya tidak anti timnas, tapi pernyataan-pernyataan beliau itu kritikannya selalu membuat kemarahan netizen ya. Sedikit-sedikit mengkritik Coach Sintayong, di mana Coach Sintayong ini sudah bekerja keras demi untuk kemajuan timnas Indonesia. Di sisi lain, Bung Toel nampaknya kurang puas apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong saat melatih timnas Indonesia. Bahkan kemarin-kemarin beliau juga memberikan komentar pedas terkait Coach Sintayong pada saat pertandingan melawan Irak kalah, ya kan? Itu kan Bung Toel memberikan kritikan yang begitu sangat pedas. Namun saat timnas Indonesia meraih kemenangan, Coach Sintayong juga diberikan nilai yang begitu tak pantas ya, 6,5. Pada podcast kemarin Bung Toel ditanya berapa untuk kepelatihan Coach Sintayong, kira-kira Bung Toel nilai berapa? Malah dinilai 6,5. Oke teman-teman, mudah-mudahan Bung Toel nanti kalau memberikan komentar itu komentar yang tidak menimbulkan pro kontra sehingga netizen biar tidak marah-marah ya. Mungkin Bung Toel sengaja kali ya cari sensasi biar dia itu selalu menjadi pemberitaan media. Oke, cukup sekian. Kiranya suka dengan kontennya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ayo timnas Indonesia, bawa Indonesia mendunia.